Baiklah ibu-ibu, karena waktu sudah semakin sore, kita lanjut sedikit aja mengenai hak-hak disabilitas. Ya ibu ya? Ya. Kelihatannya ibu-ibu ini sudah mulai ngantuk ini. Ngantuk ya ibu-ibu? Ngantuk. Oke. Untuk menghilangkan ngantuk, saya punya pemakai semangat nih, namanya tepuk anti ngantuk. Saya contohkan ya. Sudah sama-sama nanti ya. Ya. Jadi nanti saya katakan tepuk anti ngantuk. Fokus, semangat, ceria. Gitu bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Ya. Kita coba sama-sama ya. Oke. Tepuk anti ngantuk. Fokus, semangat, ceria. Yeay. Oke. Semangat lagi. Sudah ngantuk ya? Sudah. Ada yang masih ngantuk? Tidak. Ya, kalau ibu-ibu ada yang masih ngantuk, cuci dulu wajahnya di luar ya. Ya, Bu. Nah, ibu-ibu, sekarang saya akan mengajak ibu-ibu bermain. Nah, ini namanya permainan perbedaan dan persamaan. Ibu saya bagi dulu, ada kertas di sini ya. Ya, silakan diterima di kertasnya. Ya. Jadi aturan permainannya, nanti ibu-ibu di kertas itu silahkan ibu-ibu tulis tiga nama buah kesukaan dari ibu-ibu. Saya beri waktu 3 menit, silahkan. 3 buah yang ibu-ibu sukai. Udah? Sudah. Ya, coba dibaca. Ibu Lia. 3 nama buah yang saya sukai. Yang pertama ada apel, yang kedua nanas, yang ketiga mangga. Oke, silakan Ibu Nita. Buah-buah yang saya sukai, yang pertama yaitu alpukat, yang kedua buah pir, dan yang ketiga anggur. Oke, ada yang berbeda ya? Ya. Oke. Sekarang tuliskan 3 makanan yang ibu-ibu sukai. Ya, coba dari Ibu Lia. Makanan yang saya sukai yang pertama yaitu cilok, yang kedua mie, dan yang ketiga donat. Oke, silakan Ibu. Kalau saya ada nasi goreng, bakso, sama donat. Oke. Di antara makanan tadi ada yang sama nggak? Ada. Ada yang berbeda nggak? Ada. Nah, jadi ibu-ibu, maknanya adalah sebelum saya sampaikan ada yang ingin menyampaikan? Ada? Ayo. Ada. Ibu Lia, coba Ibu Lia. Gimana? Makna dari permainan tadi apa? Ada yang berbeda, ada yang sukanya sama, ada yang sukanya berbeda, apa? Maknanya? Setiap orang memiliki karakter yang berbeda dan rasa suka terhadap sesuatu yang berbeda, jadi tidak sama. Iya. Tepuk tangan dong, Ibu Lia. Ya. Nah, betul ya. Jadi makanan itu salah satu bentuk dari kesukaan dari setiap orang. Ya, kesukaan setiap orang itu ada yang sama, ada yang berbeda. Begitu juga manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan penuh keberagaman. Ada yang sama mungkin warna kulitnya, ada yang berbeda, ada yang fisiknya sempurna, ada juga yang tidak. Nah, maka dari itu kita harus sama-sama menerima perbedaan itu. Sama halnya dengan penyandang disabilitas ya. Penyandang disabilitas, dia memiliki kekurangan di fisiknya, tapi dia masih memiliki hak-hak. Ya, coba sebelum saya sampaikan, coba sebutkan satu saja hak disabilitas yang ibu-ibu ketahui. Ya, silahkan. Ya, Ibu. Haknya salah satunya itu hak untuk hidup. Iya, betul, hak untuk hidup. Selanjutnya ada yang lain? Saya Oh iya, silahkan. tidak dikucilkan. Iya, betul, tidak dikucilkan. Ya, banyak ya kejadiannya.
ada orang yang disabilitas kekurangan pada fisiknya, itu dikucilkan itu. Padahal mereka juga mempunyai hak untuk dihargai. Sebenarnya tidak boleh seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa hak dari penyandang disabilitas. Coba satu orang dibacakan dulu. Ya. Ya, silakan Bu. Hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama, hak untuk hidup, bebas dari cercaan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, tidak dikucilkan, dan diperlakukan sama dengan orang lain. Ya, terima kasih ya Ibu ya. Nah, ada hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama, hak untuk hidup. Betul, jadi penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Ya, sama dengan manusia yang sempurna lainnya, manusia yang sehat lainnya ya. Nah, yang kedua, bebas dari cercaan. Ya, penyandang disabilitas tidak boleh dibully. Ya, Ibu ya? Ya. Ya, mereka juga punya harga diri. Nah, yang ketiga, mendapat perlindungan. Ya, betul, sama. Dia juga mendapat perlindungan. Kita harus sama-sama melindungi. Jangan ada yang saling menjatuhkan. Jika mereka mengalami kesulitan, kita bantu juga, ya. Nah, terus yang keempat, ada mendapat bantuan hukum. Ya, mereka juga mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum. Nah, ketika mereka terjerat hukum, berhak juga kita bantu. Karena sesalah-salahnya orang pasti ada juga sisi-sisi baiknya yang harus kita tolong. Ada hak-hak yang harus kita tolong, ya. Nah, yang selanjutnya hak untuk bersekolah. Ya, jadi penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bersekolah, namun di sekolah khusus. Nama sekolahnya adalah sekolah luar biasa. Sanalah tempat orang-orang yang memiliki kelainan atau memiliki kekurangan fisik untuk mendapatkan hak pendidikannya. Selanjutnya hak untuk bekerja. Jadi hak disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang diperuntukkan untuk seorang yang disabilitas. Misalnya, kadang orang disabilitas itu memiliki kemampuan yang lebih dari orang yang normal loh. Misalnya, dia bisa merakit komputer, kadang dia bisa bermain musik, gitu ya Bu ya. Nah, ada juga hak hidup sehat. Ya, dia juga memiliki hak untuk sehat. Kalau dia sakit, minimal ada memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah. Hak beribadah, dia juga memiliki hak. Jangan dikucilkan orang ingin beribadah malah dikucilkan. Hak itu disabilitas tidak boleh seperti itu ya. Ada juga hak berolahraga. Nah, dia juga harus dipenuhi hak untuk berolahraganya. Minimal ada tersedia tempat berolahraga untuk kaum disabilitas. Nah, bebas dari kekerasan eksploitasi. Ya, tidak boleh melakukan eksploitasi pada orang-orang disabilitas. Misalnya menggunakan orang disabilitas sebagai sesuatu untuk mencari keuntungan, itu tidak boleh. Tidak dikucilkan. Nah, ini yang penting nih, tidak dikucilkan, tidak dibully, gitu ya. Karena sangat berdosa sekali. Pada kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama, jadi tidak boleh mengkucilkan atau membuli sesama makhluk ciptaan Tuhan. Yang terakhir, diperlakukan sama dengan orang lain. Kenapa harus dilakukan sama? Karena kita sama-sama merupakan warga negara. Kalau di Indonesia kita sama-sama warga negara Indonesia. Jadi hak mereka sama dengan orang lainnya. Dia berhak untuk berpendidikan, berhak untuk hidup, beribadah. Pokoknya sama dengan yang lainnya. Jadi Ibu, udah paham? Sudah. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Tidak. Tidak. Oke. Karena ini sudah sore, saya paham ibu-ibu di rumah masih mempunyai kewajiban. Ada kewajiban mengurus anak, memasakkan suami mungkin dari pulang dari kerja. Nah, maka dari itu kita akhiri pertemuan kita. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Sebelum itu coba satu orang untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Ayo. Kembali sesuai keyakinan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Baik ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf telah menyita waktunya. Tapi ini adalah kewajiban dari ibu-ibu sebagai penerima bantuan PKH. Ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali. Ya, tepuk tangan dulu.